Nasdem diprediksi tarik diri dari koalisi perubahan bersama Demokrat dan PKS. Lalu bagaimana nasib Anies Baswedan? Apa masalahnya? Semua kita punya hak untuk menentukan, hak politik yang menentukan, garis politik yang kita tentukan. Bersama kita baik, nggak bersama pun barangkali baik juga. Kenapa saya katakan begitu? Karena memang yang paling pokok itu adalah tujuan akhir kita pengabdian untuk memajukan kepentingan demokrasi. Kepentingan kita untuk melihat sebuah stabilitas yang harus tetap terjaga. Mungkin kalian pikirnya agak aneh ketua umum partai politik seperti ini. Tapi nggak apa-apa itu. Ketika memang ini diniatkan sungguh-sungguh kita perjuangkan, mungkin lambat laun dia akan berhasil. Bisa dimaknai sebagai sebuah upaya untuk meminimalisir risiko politik pasca terkonsolidasinya koalisi perubahan belakangan ini. Bagaimanapun juga, Nasdem adalah satu-satunya partai di dalam koalisi perubahan yang hingga saat ini masih tercatat sebagai anggota dari koalisi pemerintahan. Oleh karena itu, jika Partai Nasdem dan juga Demokrat serta PKS mendeklarasikan diri sebagai sebuah koalisi untuk mengusung Anies Baswedan misalnya, maka risiko terbesar yang akan dihadapi adalah oleh Nasdem itu sendiri, mulai dari ancaman reshuffle kabinet, berbagai tekanan politik, termasuk terjadinya politisasi penegakan hukum. Karena posisinya yang rentan inilah, nama Anies Baswedan itu bukan jadi sebuah ikatan kuat untuk menyatukan tiga partai pengusungnya. Karena ketiga partai pengusung Anies ini punya agenda pribadi masing-masing. Hanya Anies lah yang situasinya saat ini paling rentan. Dan untuk Anies Baswedan, seandainya pun akhirnya Anda tidak jadi calon presiden, saran saya jadi calon gubernur lagi aja. Karena lebih baik ada jabatan daripada hilang seperti sebuah tali putus dari layang. Ya, kembali mesranya hubungan dengan Jokowi membuat Partai Nasdem diprediksi bakal menarik diri dari koalisi perubahan bersama Demokrat dan PKS. Nasib Anies Baswedan untuk menjadi calon presiden 2024 pun berada di ujung tanduk. Jika benar Nasdem cabut dan meninggalkan koalisi perubahan, Anies Baswedan dipastikan gagal menjadi capres karena presidensial threshold tak mencapai 20%. Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin mengatakan Nasdem bisa menarik diri dari koalisi perubahan karena kini hubungannya dengan Presiden Jokowi sudah dekat lagi. Ya, kemungkinan yang sekarang Nasdem yang sekarang itu dekat lagi dengan Jokowi, dekat lagi dengan partai koalisi pemerintah. Bahasa saya bukan hengkang sih, tapi menarik diri atau tidak jadi koalisi, ujarnya. Ujang menuturkan dugaan sinyal Nasdem tarik diri dari koalisi perubahan karena partai besutan Surya Paloh itu kerap melakukan manuver pertemuan dengan partai politik pendukung pemerintah. Kita lihat kondisi perubahan dari dulu juga begitu. Nanti akan deklarasi nggak jadi, akan deklarasi nggak jadi, kan gitu. Sehingga ujung dari drama itu adalah manuver Nasdem ketemu Luhut mendukung Jokowi kembali dan memerintahkan anggota fraksi di DPR-nya mendukung Jokowi. Ketemu Gerindra, PKB, ketemu Golkar juga. Sebelumnya udah ketemu Jokowi, kata Ujang. Karena itulah Ujang mengingatkan Nasdem, PKS, dan Demokrat menghilangkan ego untuk bisa tetap mempertahankan koalisi perubahan hingga pendaftaran Capres ataupun Cawapres pada 19 Oktober 2023 sampai 25 November 2023. Saya melihatnya kalau mau mereka nggak digoyangkan, harus bersatu. Harus menghilangkan segala ego dan perbedaan yang ada di ketiga partai itu. Kalau masih saling ingin menang sendiri, masih akan molor pembangunan pembentukan koalisi tersebut, ujarnya. Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera atau PKS resmi menekan piagam deklarasi kerjasama politiknya. Ketiganya resmi membentuk koalisi perubahan untuk persatuan yang kedepannya disebut sebagai koalisi perubahan. Dalam piagam deklarasi tersebut terdapat 6 poin kesepakatan. Yang pertama adalah diresmikannya pembentukan koalisi perubahan untuk menghadapi pemilu 2024. Yang kedua, mengusung Anies Baswedan sebagai Capres 2024 sampai 2029, kata Sekjen Partai Demokrat Teguh Rifki Harsya di Sekretariat Koalisi Perubahan Jakarta. Poin ketiga adalah Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan PKS memberikan mandat kepada Anies untuk memilih cawapres. Selanjutnya, berikan keleluasaan kepada calon presiden untuk berkomunikasi dengan partai politik lainnya dalam rangka perluasan basis dukungan, kata Rifki. Yang kelima, membentuk sekretariat yang merupakan kelanjutan dari tim persiapan atau tim kecil dari Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan juga PKS. Dan terakhir, pada waktunya diumumkan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden.
Piagam Koalisi Perubahan itu juga sudah ditandatangani oleh Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, Ketua Umum Partai Demokrat AHY, dan Presiden PKS Ahmad Syahiku. Dan penyusup ketiganya tidak dilakukan pada waktu yang bersamaan. Hari ini milestone-nya itu baru, yaitu telah ditandatangani Piagam Koalisi Perubahan, kata perwakilan Anies Sudirman Said. Adapun sebelumnya Anies mengungkapkan akan ada satu partai politik yang direncanakan bergabung dengan hubungan Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan juga PKS. Namun yang masih enggan menyebut nama dari partai politik tersebut. Saat ini sudah terdapat 3 partai politik yang resmi mendeklarasikan Anies sebagai capres, yakni Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan PKS. Ketiganya sudah memenuhi ambang batas pencalonan presiden atau presiden threshold sebesar 20%. Yes, di sisi lain ketegangan kembali terjadi di internal Koalisi Perubahan untuk Persatuan lantaran belum ada penetapan calon wakil presiden untuk mendampingi Anies Baswedan. Masing-masing partai di koalisi itu, yaitu Partai Demokrat, Nasdem, dan Partai Keadilan Sejahtera, masih belum satu suara soal penetapan bakal cawapres. Setelah melemparkan wacana akan mengevaluasi koalisi jika bakal cawapres tak segera ditetapkan, elit Demokrat mempertanyakan sikap anggota koalisi lainnya. Sementara itu Partai Nasdem dan PKS mengingatkan bahwa deklarasi dalam waktu dekat tidak berarti apa-apa jika kandidat bakal cawapres yang dipilih tidak tepat. Perseteruan di internal Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP itu masih berlanjut setelah elit Partai Demokrat meminta agar pengumuman bakal cawapres untuk mendampingi Anies ini dilakukan pada Juni 2023. Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat Andi Arief lewat akun Twitternya pada Jumat 9 Juni menyampaikan tanggapan terhadap pernyataan Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali. Ahmad menduga gertakan Demokrat merupakan upaya untuk memaksakan Agus Harimurti Yudhoyono, Ketua Umum Partai Berlambang Mersi itu, untuk menjadi pendamping Anies. Demokrat juga diduga akan mencabut dukungannya terhadap KPP jika Agus tak menjadi bakal cawapres untuk Anies. Saat dihubungi pada Jumat siang, Andi mengungkapkan gertakan Demokrat ihwal deklarasi bakal cawapres tidak berarti bahwa partai politik tersebut akan menarik dukungannya terhadap Anies. Demokrat memandang dibutuhkan waktu yang lebih panjang bagi bakal capres dan cawapres untuk mensosialisasikan dirinya sebelum tahapan kampanye dimulai. Waktu kampanye yang hanya 75 hari dinilai tak cukup bagi pasangan calon untuk berkeliling Indonesia. Terlebih tingkat elektabilitas Anies mengalami tren penurunan dalam beberapa bulan terakhir.